Di usia senjanya, seorang nenek di Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat memilih berdiri tegak menjaga lahan yang ia miliki. Nenek Saudah menolak tambang emas ilegal yang digali secara paksa di tanah miliknya sendiri. Akibatnya, tubuh renta yang seharusnya dilindungi justru menjadi sasaran amarah petambang ilegal hingga tak sadarkan diri. Nenek Saudah tergeletak, sementara para pelaku menghilang bersama rasa kemanusiaan yang mereka tinggalkan. Nenek Saudah yang berusia 68 tahun ini kini harus menahan sakit akibat luka lebam setelah penganiayaan bertubi-tubi yang dialami pada 1 Januari lalu. Akar permasalahan ini bermula ketika Nenek Saudah meminta petambang emas ilegal berhenti menggali lahan miliknya. Ia hanya minta dihentikan sementara aktivitas tambang pada siang hari. Namun, maghrib, para petambang kembali melakukan penambangan. Bukan dilarang, Justru berhenti kerja. siangnya kuhentikan siangnya maghrib mengambil orang tu pulau koyak aku ke situ alun sampai ku larang aku namanya senter ada tambah tu memuka. Namun ternyata aktivitas tambang itu hanya berhenti sementara. Kamis malam para petambang kembali menggali tanah. Mengetahui hal ini, Nenek Saudah tak tinggal diam. Saudah mendatangi lokasi tambang untuk kembali menegur para petambang. Tapi belum juga sampai ke lokasi tambang, Nenek Saudah dilempari batu dan dikeroyok sejumlah orang hingga tak sadarkan diri. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Nenek Saudah ditinggalkan para pelaku di semak-semak di dekat tepian sungai. Di sini lagi ngecek, setelah sampai di pinggir sungai, mama kita ini terjadi batu yang datang. Batu melempari dia, setelah kena orang tua kita ini berlari, rupanya saking banyak batu ini terjatuh. Udah terjatuh dia tidak sadarkan diri, antara sadar atau tidak, orang itu menggeser langsung dipukuli juga, diangkat lagi. Dan ada yang dengar bicara, ini udah mati nih, bagaimana kita bikin orang itu dipindah lagi, dipindah mama ini ke seberang, ke semak-semak. Nenek Saudah akhirnya baru tersadar pada Jumat dini hari. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha kembali ke rumah. Melihat kondisi Nenek Saudah yang penuh luka, keluarga segera membawa Saudah ke rumah sakit. Penganiayaan yang dialami Nenek Saudah ternyata sampai ke telinga Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Ruseimi. Fasko mendatangi Mapolda Sumatera Barat untuk meminta langsung pada Kapolda untuk segera menangkap dan menindak tegas pelaku penganiayaan Nenek Saudah. Pak Kapolda ada? Bang, Kapolres. Salam izin Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Kapolres ya. Minta tolong segera ditangkap Pak, karena ini kan ibu-ibu itu loh kok kekerasan gitu, tega banget dia orang kayak gitu kan. 67 tahun lagi ini masalahnya. Pokoknya nggak ada siapapun backingannya, tangkap Pak. Kita lawan aja Pak, yang bikin ini terlalu kurang ajar Pak. Makasih Pak Kapolres ya. Tolong ini kabar kadang udah diagasi dulu sama Pak Wagub, malu kalau nggak cepat selesai ini. Setelah melakukan pemeriksaan pada beberapa saksi, polisi akhirnya menangkap seorang pelaku penganiayaan Nenek Saudah di Pasaman, Sumatera Barat. Pelaku bukanlah petambang, melainkan seorang mahasiswa. Dari hasil penyelidikan itu polisi menyebut jika kasus ini bukan karena persoalan penambangan emas ilegal seperti yang viral diberitakan, melainkan gara-gara konflik tanah kaum. Inilah IS, pelaku penganiayaan pada Nenek Saudah. IS hanya bisa tertunduk saat digelandang di Mako Polres Pasaman. Pria yang masih berstatus mahasiswa ini diketahui masih kerabat korban dan tinggal di jorong yang sama dengan Nenek Saudah.
Pelaku diserahkan langsung oleh pihak keluarga kepada tim gabungan Resmob dan Polres Pasaman. Sesuai dengan olah TKP kita, dari keterangan-keterangan saksi yang ada, pelaku sementara 1 orang. Untuk kronologi sendiri, seperti apa di sini? Kronologis perkara itu adanya pertikaian sebidang tanah kaum yang sama-sama memiliki hak. Jadi sudah bertikai berapa lama, puncaknya kemarin terjadi pada hari Kamis malam. Saat diselidiki polisi, pelaku mengaku jika dirinya memang menganiaya nenek Saudah. Namun ia mengaku jika penganiayaan ini dilakukan seorang diri. Tindakan penganiayaan yang dilakukan pelaku dilatar belakangi dendam yang berkaitan dengan konflik lahan kaum. Saya sendiri yang melakukannya. Ke seberang sungai itu? Beliau yang datang ke seberang sungai. Datang terus dilepak gitu, gimana cerita? Sesudah beliau datang, langsunglah saya karena rasa sakit hati mengenai tanah dan juga tanah warga yang dirampas, serta beliau juga sering mencaci maki, sumpah serapah, dan mengancam berbeda dengan. Namun pengakuan pelaku ini bertolak belakang dengan keterangan nenek Saudah. Saat kejadian penganiayaan itu, nenek Saudah menyebut jika dirinya dikeroyok lebih dari 1 orang. Sekitar setengah 1 malam, mama kita ini sadar. Sadar pada saat malam ada yang muncul, dia pulang. Dugaan ini masih sementara ini dugaan sekitar 5 orang, 4 orang. Kasus penganiayaan nenek Saudah ini mendapat sorotan dari para tokoh adat dan warga di Lubuk Aro. Salah satu tokoh adat membantah tuduhan publik yang menyebut warga di Lubuk Aro terlibat dalam aktivitas tambang ilegal di lahan nenek Saudah. Tokoh masyarakat ini menyebut jika selama ini nenek Saudah kerap berkonflik dengan menghadang alat berat yang akan digunakan untuk memperbaiki jembatan. Saudari Saudah sudah 2 kali menghalangi proses perbaikan fasilitas umum seperti 1. Mengusir alat berat yang ingin memperbaiki tapak jembatan akses masyarakat Dusun Enam Lubuk Aro ke tempat bekerja sehari-hari. 2. Mengusir mobil yang ingin mengambil pasir di lokasi sungai untuk kepentingan jalan lingkar. Dan saudari Saudah sudah beberapa kali mengancam dengan mengklaim tanah milik warga adalah miliknya sendiri. Berbeda dengan polisi, LBH Padang justru menilai jika penganiayaan nenek Saudah memang berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal yang sudah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Dari investigasi di lapangan, LBH Padang menemukan ada puluhan alat berat di aliran sungai Sibinail. Puluhan alat berat ini kemudian hilang setelah mulai viralnya kasus nenek Saudah. LBH Padang menilai peristiwa yang dialami nenek Saudah sebagai pelanggaran HAM dan bukti nyata abainya negara dalam melindungi warga dari kejahatan lingkungan. Tentu kami khawatir ini salah satu cara yang digunakan untuk merawat impunitas terhadap para pejahat kejahatan lingkungan gitu. Menemukan adanya dugaan aktivitas tambang ilegal. Dan bahkan berdasarkan informasi dari masyarakat, itu lebih dari puluhan alat berada di aktivitas aliran sungai itu. Dan kapan alat itu hilangnya? Itu di saat atau pasca kasus nenek Saudah ini diangkat di media, maka malamnya itu alatnya itu berhilangan. Terlepas dari ada atau tidaknya keberadaan tambang emas ilegal, namun tindakan penganiayaan tidak dibenarkan, apalagi kepada seorang lansia. Investigasi yang mendalam perlu dilakukan. Jika memang ada kaitannya dengan tambang emas ilegal, para aktor di baliknya harus dibongkar dan ditindak tegas. Jangan sampai mengorbankan rakyat kecil hanya demi melindungi aktivitas ilegal untuk mengeruk keuntungan pribadi. Tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi terobsesi menjadi pramugari. Seorang perempuan menggunakan atribut lengkap layaknya pramugari yang sedang bertugas.